Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Siti Widiawati Ningsih, NPM 1940605102. Kakak masih berkuliah di Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama kakak. Pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk pembelajaran kelas 5, tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Kompetensi inti pada pembelajaran kali ini ialah yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan teman, guru, tetangga, keluarga, maupun negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang sesuatu akan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di sekitarnya. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar yang pertama ialah menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan untuk kesenangan. Yang kedua, menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia. Indikator yang pertama, menyebutkan bagian-bagian dari ciri-ciri pantun. Yang kedua, menjelaskan peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Mari kita membaca pantun. Jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, adik-adik, dari pantun tadi ada yang tahu nggak apa isi dari pantun tersebut? Baiklah, kakak akan memberitahu ya. Isi pantun tersebut ialah merupakan nasihat. Nasihat agar kita menerapkan hidup sehat agar peredaran darah kita dapat berjalan lancar. Mari kita belajar mengenai pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan baris kedua disebut sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Ciri-ciri pantun ialah yang pertama, bersajak ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Jenis pantun ada 2, yaitu berdasarkan usia dan berdasarkan isi. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Berdasarkan isi, pantun dibagi menjadi 4. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki,
dan pantun kiasan. Pantun nasihat adalah pantun yang berisikan nasihat yang baik untuk kita. Pantun jenaka ialah pantun yang berisi candaan dan lelucon sehingga membuat orang yang membaca atau mendengarnya tertawa. Pantun teka-teki adalah pantun yang terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Materi selanjutnya ialah sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia ada yang tertutup dan juga ganda. Peredaran darah tertutup ialah karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Dan peredaran darah ganda adalah karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Alur peredaran darah besar ialah dari bilik sebelah kiri menuju ke aorta, lalu ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke vena dan ke serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Alur peredaran darah kecil ialah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, lalu menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru menuju ke vena pulmonalis, lalu kembali ke serambi kiri. Sekarang kita lanjut yuk untuk mengetahui apa-apa saja sih yang termasuk organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama, organ peredaran darah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkonsentrasi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terdiri atas serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang kedua, organ peredaran darah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga sebagai pembuluh arteri, dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut merupakan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, di pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Sedangkan di pembuluh balik berisi darah kotor kaya akan karbon dioksida. Yang kedua, pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik sebaliknya mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Yang ketiga,
Di pembuluh nadi, denyut dapat dirasakan saat ditekan, sedangkan pembuluh balik, denyut tidak terasa saat ditekan. Yang keempat, dinding pembuluh darah kuat, tebal, dan elastis pada pembuluh nadi, dan pada pembuluh balik, dinding pembuluh darah tipis dan tidak elastis. 5. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan kulit. Pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Keenam, di pembuluh nadi, jika terluka, darah mengucur deras. Dan di pembuluh balik, jika terluka, darah menetes dan merembes. Yang ketujuh, pembuluh nadi, nama lain pembuluhnya adalah arteri. Pembuluh balik, nama lainnya adalah pembuluh vena. Organ peredaran darah yang ketiga, paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa kembali ke paru-paru. Selanjutnya diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas